Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini berkat tersedia buat kami yang beribadah kepadamu. Sebab Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan dimanapun kami beribadah, di gerejamu di tempat ini maupun di rumah kami saat ini. Kami percaya hadirat-Mu sama atas kami semua yang berharap bersandar kepadamu Tuhan. Yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan dipuaskan. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian-Mu. Pujian hamba umat-Mu Tuhan dan siap untuk berfirman. Kami buka hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur. Supaya ketika benih ditabur dia tumbuh dengan subur dan berbuah berlipat kali ganda 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Urapi kami semua tanpa kecuali Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sehingga apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Salam sehat. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang. Sehat semua saudara? Ya. Yang di rumah sehat ya, puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, 4 hari lagi, tanggal 13, hari apa saudara? Lebaran ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara sekalian, saya memperhatikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan penting di balik kenaikan Tuhan Yesus. Dan pesan penting itu ya, harus kita perhatikan karena menyangkut hidup kekekalan kita. Ya. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Nah, kalau suruh baca di situ, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus terangkat ke sorga. Ya. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 6-nya dikatakan begini. Ya. Maka bertanyalah mereka ini rasul-rasul, ya, tidak termasuk Yudas, karena Yudas sudah mati, gantung diri. Ya. Ada yang tahu gantung diri di mana? Yang pasti bukan di pohon toge, saudara ya. Maka bertanyalah mereka, rasul-rasul, ya, tidak termasuk Yudas, yang berkumpul di situ. Berkumpul di mana? Di situ. Ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Rasul bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Saat itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Jadi kerajaan duniawi, ya, seperti kerajaan pada umumnya, ya, pemerintahan begitu. Jawab siapa? Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi perhatikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara sekalian, jangan dipersoalkan dengan soal-soal yang jasmani. Yang penting adalah ketika kita menerima kuasa, kita menjadi saksi Kristus. Amin saudara sekalian. Itu lebih penting. Ya. Makanya soal makanan, minuman itu jangan jadi persoalan buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Soal makan minum ya, itu jangan jadi persoalan. Ya. Asal ada makanan, pakaian cukup. Ya. Saya puji Tuhan, ya, termasuk saudara dipelihara dalam keadaan baik. Ya. Di sini nggak ada yang sampai lemes begitu ya, karena Tuhan pelihara. Nah, ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, jadi sesudah mengatakan memesan amanat agung, terangkatlah ia, Yesus, ya, disaksikan oleh mereka. Mereka ini siapa? Rasul-rasul dan orang-orang Galilea. Ya.
Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus naik ke surga itu betul-betul physically. Karena ada awan yang menutupi mereka. Ya. Jadi waktu Yesus naik itu betul-betul fisik. Ada awan masalahnya yang menutupi lama-lama kalau kita lihat ke langit kan ada awan. Begitu ya. Jadi awan itu menutupi Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Ya. Kalau makin jauh, awan makin tebal, pandangan kita akan terbatas. Ketika mereka itu orang-orang Galilea, ya, dikatakan begini, sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba, jadi mendadak, berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. 2 orang berpakaian putih dekat mereka itu adalah malaikat. Ya. Diyakini pada waktu itu yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu ya, ada 500 orang lebih. Itu dicatat di 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi yang menyaksikan waktu Yesus naik ke surga itu banyak saksi. Ya. Bahkan dicatat selain di Kisah Para Rasul juga di Matius, Markus, Lukas. Di Lukas itu dikatakan Yesus naik ke surga tangannya gimana? Tangannya sedang memberkati. Umumnya memberkati begini. Ya. Nah, perhatikan saudara sekalian ayat 11. Ini yang menjadi fokus khotbah saya. Dan berkata kepada mereka. Jadi 2 orang malaikat itu, ya ada yang mengatakan Mikael dan Gabriel, ya. Tapi Alkitab tidak menjelaskan siapa. Dan berkata kepada mereka, perhatikan perkataan 2 malaikat ini. Hai orang-orang Galilea. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Man of Galilee. Ya. M-O-G. Man of Galilee. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi orang-orang Galilea, Man of Galilee, itu melihatnya ke langit secara fisik. Yesus ini, kalau King James mengatakan the same Jesus. Yesus yang sama ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi waktu Yesus datang kembali, kata malaikat ini, Yesus itu akan datang dengan cara yang sama. Artinya bisa dilihat secara kasat mata. Begitu terus kalian. Ya. Ketika Henok naik ke atas kita nggak tahu. Ya, Alkitab tidak menjelaskan ketika Henok naik ke atas. Ketika Elia naik ke surga dikatakan dijemput dengan kereta berapi, bukan kereta api. Kalau ke surga bisa naik kereta api, wah kita berbondong-bondong naik kereta api. Kereta berapi dan kuda berapi. Nah, Yesus dikatakan naik ke surga secara fisik melayang ke atas begitu. Ya, ke atas, escalate, naik. Kita bisa lihat secara fisik pada waktu itu kalau kita hadir. Ya, itu disaksikan begitu banyak mata. Ya, dan pesan 2 malaikat ini penting. Bahwa Yesus yang sama yang naik ke surga ini akan datang kembali. Dan pesan itu untuk Man of Galilee. Untuk orang-orang Galilea, tidak termasuk untuk Yudas. Karena Yudas bukan orang Galilea. Yudas itu dari Keriot. Namanya aja Yudas Iskariot. Itu dari bahasa Ibrani, Iskariot itu Iskriot. Itu orang atau man. Kalau perempuan, Isa, woman. Iskariot artinya orang yang berasal dari Keriot. Man of Keriot, bukan M-O-G, Man of Galilee. Ya. Nah, saudara dan saya itu bukan orang Galilea. Ya. Tetapi sebagian orang Sunter, saudara ya. Kita bukan Man of Galilee. Tetapi kita Man of God. Yang Man of God katakan amin. Bedanya Man of Galilee dan Man of God itu beda saudara sekalian. Kalau Man of Galilee itu pandangannya hanya terbatas pandangan mata. Langit yang terlihat. Ketika awan menutupi nggak bisa lihat. Tetapi Man of God pandangannya jauh melampaui yang bisa dilihat. Dia melihat LB3, langit baru dan bumi baru.
tidak dibatasi. Kalau Man of Galilee hanya melihat kelihatan yang nampak. Yesus naik ke surga. Tetapi Man of God, dia siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin, saudara sekalian. Jadi pesan ketika Yesus naik ke surga, dari malaikat mengatakan bahwa Yesus yang sama itu akan datang kembali. Makanya Man of God, manusia Allah, harus siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin, saudara sekalian. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah inti dari ajaran Kristen. Ya. Makanya Man of God itu harus berorientasi kepada kekekalan. Jadi orientasi kita bukan yang kelihatan. Karena kita makhluk kekal. Amin, saudara sekalian. Diberikan kekekalan dalam hati kita. Khotbah 3 ayat 11. Jadi ini kita bukan makhluk fana. Ya, memang secara fisik kita akan fana, akan mati. Tetapi di dalam diri kita ada roh yang kekal. Makanya Man of God, dia harus mempersiapkan dirinya menghadapi kekekalan. Harus berorientasi. Orientasi itu bertujuan. Orientasi itu punya maksud begitu. Orientasi juga artinya adaptasi. Man of God harus berorientasi, artinya harus beradaptasi, menyesuaikan diri, ya, menghadapi kekekalan. Dia harus menyesuaikan dirinya ketika hidup di bumi ini, ya, untuk menghadap atau hidup di kekekalan. Ya. Jadi penting sekali saudara sekalian, ketika kita memperingati nanti hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pada saat yang sama kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya. Nah saudara sekalian, bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, itu ada dua pandangan. Ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua itu bahasa Yunaninya parousia. Ya. Itu bagian dari eskatologi. Eskatologi itu dari kata eskatos, artinya terakhir. Logi itu logos, ilmu atau pengetahuan. Sehingga eskatologi adalah ilmu yang membahas tentang akhir zaman. Ya. Eskatologi, ya, itu ada dua sikap ketika orang menghadapi akhir zaman. Yang pertama, eskatofobia. Nah, eskatofobia ini saudara sekalian, orang yang punya penyakit itu takut bicara soal eskatologi, bicara soal akhir zaman. Ya. Jadi takut kalau bicara soal akhir zaman, nggak mau begitu saudara sekalian. Jadi ini juga bahaya ketika orang tidak mau mempelajari tentang akhir zaman, padahal zaman ini juga akan berakhir saudara sekalian. Akhir zaman itu dimulai ketika Pentakosta. Itu dimulai akhir zaman. Itu eskatofobia. Yang kedua itu eskatomania. Mania itu dari kata mainomai, artinya tergila-gila, semangat begitu. Nah eskatomania ini ada dua. Yang pertama yang negatif. Jadi sampai over, ekstrim. Sehingga menghitung-hitung kapan Yesus akan datang. Padahal Alkitab mengatakan nggak ada seorang pun yang tahu. Ya, ketika Yesus datang kedua kalinya, ketika hari itu maksud datang Tuhan Yesus, malaikat tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak yang pada saat itu pun tidak tahu, hanya Bapa di surga. Makanya pendeta jangan sok tahu, sehingga menyebabkan, ya, jadi eskatofobia karena setiap kali gagal, kacau. Nah eskatomania itu begitu. Setiap ada fenomena alam, bulan, gerhana bulan, berdarah begitu. Selalu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentang akhir zaman. Ya. Bahkan mempersiapkan diri secara ekstrim sampai apa? Tidak memperdulikan pekerjaan, bisnis, istri dan anak. Mengungsi, siap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Padahal bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Ya. Itu eskatomania yang negatif. Sampai sedemikian rupa tidak normal lagi. Tetapi kita adalah eskatomania yang positif. Amin saudara sekalian. Yang sangat merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga kita mempersiapkannya. Amin saudara sekalian.
Makanya manusia Allah, man of God yang eskatomania positif, dia akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Gak ada amin suruh sekalian ya. Udah ngos-ngosan saya nih ya. Biasanya saya khotbah online suruh sekalian ya. Saya siapin atau diundang online pakai Zoom. Ya. Sehingga ininya keren, pakai batik atau pakai dasi. Bawahnya celana pendek. Sebenarnya saya mau pakai celana panjang juga ya. Sebab apa? Kalau celana panjang nyucinya berat. Saya nggak ada pembantu, jadi kalau nyuci begini apalagi bulu jin. Ya. Nah kalau di sini saudara sekalian lebih hidup. Ya. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, biasanya kalau gereja kami online itu cuma dibatasin 10 menit aja om. Saya bilang, ya 10 menit, gue biasa khotbah 2 jam. Enggak, ini om online. Ya saya tawar 15 menit dah. Ya udah sama om lah. Jadi saya kalau khotbah tuh cocok, wah begitu nggak ada remnya, bos. Kadang-kadang tabrak, brok begitu saudara sekalian. Yang lebih celaka saudara sekalian ya, jangan ngomong-ngomong ya. Saya udah khotbah menggebu-gebu, mantep gitu ya. Tiba-tiba dites, om, sorry om, nggak kerekam. Ya ampun. Saya udah ini. Ya udah om istirahat dulu ya. Saya istirahat bukan capek khotbahnya. Enaknya itu saudara, ya ampun deh. Om ulang lagi, khotbah lagi kan. Ngulang dah gak apa-apa dah ya. Saya lebih semangat lagi sebab apa? Ini pasti benar. Oh saya khotbah. Udah. Itu kan khotbah, tapping, kemudian nanti baru berikutnya lagi kan. Yang lebih celaka saudara sekalian. Dapat WA, om, maaf om. Jadwalnya kan mesti tayang, tetapi ini gak tayang. Loh kenapa? Hilang filenya. Ya udahlah ya. Pendeta mesti sabar dalam suka dan duka gitu saudara. Jadi jadi rekam lagi om. Saya bilang bulak balik apalagi daerah merah. Saya juga agak bagaimana begitu ya. Saya juga memperhatikan istri saya kan juga mesti jaga kesehatannya. Ini istri saya satu-satunya harta saya saudara sekalian. Kalau dia kan bekas CA, jadi saya batasi keluar. Kalau nggak terpaksa saya nggak keluar nih. Ini rambut panjang begini nih. Kayak bintang film siapa tuh yang begitu ya. Ini bisa dikuncir. Yang nyukur ini nih istri saya. Saya hindari tempat lain. Ya. Pernah dicukur grepesan. Ya. Jadi saya bilang nah puji Tuhan nih. Bisa online begini terus sekalian ya. Jadi saya katanya 50 menit. Saya khotbah 2 jam. Enggak saudara sekalian ya. Saya strict dengan waktu. Jadi manusia Allah siap menyambut kedatangan Yesus kembali. Amin saudara sekalian. Karena Yesus pasti datang dan itu sudah dinubuatkan. Kalau kelahirannya dinubuatkan dan tergenapi. Kalau karyanya ketika di bumi ini dinubuatkan. Kematiannya dinubuatkan. Saya percaya kedatangannya dinubuatkan dan juga pasti digenapi. Kalau semuanya digenapi. Nubuatan digenapi tentang Yesus. Dan nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh malaikat. Pasti akan digenapi. Amin. Nah kalau itu udah pasti makanya kita harus mempersiapkan diri. Di Wahyu pasal 1 ayat 7 itu jelas tertulis. Yohanes murid Tuhan Yesus itu bilang begini. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Tadi kan jelas ketika Yesus naik ke surga awan menutupinya. Ini sama, the same Yesus yang sama. Ia datang dengan awan-awan. Artinya secara fisik, setiap mata akan melihat dia. Secara fisik dia datang dan setiap mata yang punya mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Artinya yang menyalibkan dia, yang membunuh dia. Akan melihat dia secara kasat mata. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, artinya apa? Amin itu sungguh benar. Amin saudara sekalian. Makanya saudara sekalian manusia Allah, man of God harus siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ya, ini penting saudara sekalian, harus siap. Ya, siapnya bukan menghitung kapan Yesus datang. Soal Yesus datang gak ada yang tahu. Makanya jangan coba-coba ngitung-ngitung, gak ada gunanya. Dari abad awal sampai abad sekarang. Pasti gagal sebab apa? Gak ada yang tahu. Yang kita mesti tahu adalah
Apa yang kita mesti persiapkan ketika Yesus datang. Itu jauh lebih penting. Amin saudara sekalian. Karena kita hidup di bumi ini sementara. Hidup yang sesungguhnya itu adalah di balik kubur. Di langit baru dan bumi yang baru. Dan itu yang kita harus persiapkan. Kalau kita ke Bandung, persiapannya paling sehari. Catat apa yang kita mau bawa, kita mau pakai. Udah selesai. Kalau pergi lebih jauh lagi, misalnya ke Korea. Saya pernah ke Korea ya, begitu ya. Salah satu tujuan saya adalah satu gereja begitu. Nah saya siapin, karena bulan November itu musim dingin. Saya siapin bajunya, kalau bisa mantel, kemudian baju dingin. Kemudian kalau perlu ini nih buat oles-oles di bibir. Katanya kalau enggak bisa meletak. Begitu. Pakai sarung tangan. Ya. Supaya apa? Kalau dingin jangan frozen beat. Begitu seru sekalian. Kalau enggak ini kan bisa diamputasi. Persiapannya mungkin bisa 2 mingguan. Cari jas hujan atau jas mantel yang tebal. Tetapi kalau di kekekalan, itu persiapannya bukan 2 minggu. Tetapi seumur hidup. Amin saudara sekalian. Selama kita hidup kita harus mempersiapkan sebagai man of God. Itu menyambut kedatangannya kedua kali. Atau kita dipanggil ke sana. Karena akhir zaman itu bisa juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Akhir zaman juga akhir hidup saudara dan saya. Amin saudara sekalian. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Nggak ada yang tahu. Baru-baru ini saya juga sangat kaget ya. Ada pastor muda 36 tahun. Meninggal. Itu ada di medsos cukup banyak. Saya lihat, aduh. Bahkan teman-teman saya, bahkan pendeta yang sering khotbah di gereja saya, belum lama meninggal seorang dosen yang sangat saya kasih. Tanggal 21 April saya masih WA dengan beliau. Saya tanyain keadaannya. Gini. Dia masih balas. Tanggal 2 Mei, 21 April, 20 Mei dipanggil pulang. Waktu saya lihat, aduh. Saya nggak bisa ngomong sama istri, saya cuma nunjukin. Tuh. Ada yang lebih muda lagi. Baru 100 hari diperingati. Itu juga sering khotbah di tempat kami. Ya, sering memberikan firman Tuhan di tempat kami. Meninggal. Jadi kita nggak tahu, amin saudara sekalian. Apakah saya yang sering di sini? Enggak sering juga saudara ya. Yang menyusul, kan kita nggak tahu, betul nggak? Karena kematian itu random, kita nggak tahu. Siapa yang duluan kita nggak tahu. Ada yang tahu? Bisa saudara duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya yang belakangan, saudara yang duluan. Nggak menurut abjad, A duluan, B baru C gitu. Kalau A duluan, saya masih B, masih C. Kok cecep, nah, nama saya cecep ya. Saya baru jarang dipanggil kok lagi. Ini baru tadi dipanggil kok cecep. Ya. Karena dulu waktu saya kecil saya udah pembina remaja, jadi kok cecep. Namanya Cecep dipanggil Koko. Koko apa namanya? Kok Aseng gitu ya. Enggak menurut abjad. Kalau menurut abjad, orang-orang Chinese duluan tuh. Kan namanya Amoy, Abeng, Acong, Abun. Ya. Itu duluan saudara sekalian. Yang namanya Z, Zainuddin, Zaid, ya, itu bisa belakangan. Enggak. Itu bisa akhir zaman kita kapanpun. Seperti antrian. Itu kita nggak tahu kapan kita, giliran kita dipanggil kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Ada seorang nenek umurnya udah 80. Itu masih sehat seger. Ada yang nanya, Nek kok bisa sehat gini, nggak meninggal? Apa rahasianya Nek? Ya, yang penting setia aja sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan panggil pura-pura kagak denger. Pura-pura budek gitu. Ya nggak bisa, saudara. Tuhan panggil, pura-pura budek tetap aja. Makanya kita harus siap, amin. Ada yang lebih miris, saya lihat videonya. Aduh, itu kok bisa ditayang ini. Ketika khotbah begini tiba-tiba jatuh saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sebagai man of God. Nah, saya memperhatikan Alkitab, saya cukup teliti. Ya, kalau di tes IQ salah satu yang tinggi itu di observasi saya. Nah saya memperhatikan ada warna, ada aroma, ada nuansa, ada spirit yang sama sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini. Ya, saya punya ayatnya cukup banyak, ya, coba kita cek dulu ya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Jadi ada aroma atau ada nuansa ketika
Alkitab membahas kedatangan Tuhan Yesus, ada spirit yang sama itu. Mirip, betul-betul sama saudara sekalian. 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan begini. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ya. Itu ayat berapa? Itu. Kiranya dia, maksudnya Allah Bapa, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jadi hidup tak bercacat, tidak bercela itu sama dengan kudus. Di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu apa? Kedatangan Kristus, kedatangan Yesus, Tuhan kita. Dengan semua orang kudusnya. Jadi jelas. Ya. Dikatakan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita. Nah, ayat yang ke pasal 5, 1 Tesalonika 5 ayat 23-nya itu sama. Ya. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 13-nya dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi seluruhnya. Nah, for your information, ya, pengudusan itu ada 2 dimensi. Pasif, Tuhan menguduskan kita dengan darahnya ketika dia mati di kayu salib. Status kita sebagai orang-orang kudus. Tetapi bukan hanya berhenti sebagai status oleh darahnya. Tetapi Tuhan juga menguduskan kita melalui firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, itu aktif. Kita yang harus belajar firman Tuhan, mengenakannya, sehingga firman itu menguduskan kita. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan apa? Tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi 2 ayat itu menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu Alkitab selalu membahas tentang apa? Kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 3. Ya. Ini banyak ayat saudara sekalian. Saya ingin menekankan 3 cukup daya. Supaya saudara ngerti sebagai man of God yang eskatomania positif. Itu harus tahu nuansa, aroma, ya, spirit yang kita harus miliki adalah hidup kudus. Karena nanti di sana nggak ada yang boleh cemar. Dan hidup kudus itu nggak mudah. Maka kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Apa yang kita harus persiapkan. Nah persiapan itu hanya pada waktu kita di bumi ini. Nggak bisa nanti kita hidup kudus nanti, nggak bisa. Harus di sini, amin. Apalagi kalau zaman now. Aduh, hidup kudus itu luar biasa susah. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang, yang orang katakan amin. Ada yang enggak amin, ya orang bukan saudara. Setiap orang, yang orang katakan amin. Ya, puji Tuhan ya, takut disebut bukan orang saudara ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu. Pengharapan itu apa? Di ayat sebelumnya Kristus menyatakan dirinya. Kristus menyatakan dirinya itu secara fisik pada waktu kedatangannya kedua kali. Kepadanya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Standar kesucian kita adalah Yesus sendiri. Yang bukan hanya tidak berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Jadi kesucian kita sampai tahap kita bukan saja tidak berbuat dosa. Tetapi tidak bisa berbuat dosa. Makanya Yesus karena dia tidak bisa berbuat dosa. Dia berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Itu dicatat di mana? Di Alkitab. Yohanes 8 ayat 46. Jadi seperti Yesus kesucian kita. Ya. Nah ada ayat-ayat lain saudara sekalian. Ya, karena waktu saudara sekalian. Ya, walaupun waktu saya cukup banyak ya, tapi saya mau lebih maju lagi nih ya. Nanti saudara cek ya di Filipi 1 ayat 10. Ya itu juga sama. Filipi 1 ayat 10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hari Kristus itu kedatangannya yang kedua. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 sama tuh.
Bahkan kita harus mempersiapkannya dengan takut dan gentar. Hidup tidak bercacat, tidak bernoda itu dengan sungguh-sungguh serius. Ya. Dan itu sama saudara sekalian. Ketika kita dipilih, ada satu tujuan kita cuma satu, bagaimana supaya hidup kudus dan tak bercacat. Efesus 1 ayat 4. Jadi percaya aja dah ya. Nuansanya ketika Yesus datang kedua kali, kita dipush, kita didorong untuk hidup suci sebagai man of God yang eskatomoninya positif untuk siap menyambut kedatangannya. Karena kalau dia nggak datang, kita masih hidup, kita yang nanti juga akhir zaman kita. Ya, karena semua akan berakhir. Amin saudara sekalian. Sekuat apapun saudara, suatu kali kelak akan berakhir. Saya udah jaga kesehatan Pak, olahraga N1, N2, N3 sampai encok Pak. Makan yang bergizi Pak, telur 3 biji Pak. Saya makan setiap hari, ada proteinnya, madu. Tetap aja manusia itu fana, tubuh makin lemah. Saya udah jaga kesehatan saudara sekalian. Ya. Jaga prokes, tetap aja bisa sakit. Pernah saya sakitnya luar biasa menurut saya. Ya aduh, ini herpes di mata. Saya berdoa jangan sampai ada yang kena herpes di mata tuh. Saya udah mengerikan ya. Saya udah diisolasi. Saya menjauhkan diri dari istri saya. Itu seperti kusta saudara sekalian. Saya bilang jangan ada yang besuk ya. Selama 2 minggu ini saya udah ke dokter. Pak hati-hati Pak ini bahaya Pak ya. Disuntikin. Aduh pakai obatnya. Nauzubillah min dzalik susahnya di dalam mata gitu. Aduh. Ada yang besuk pemuda. Datang 2 orang. Aduh saya tolak gimana. Saya bilang lu datang iya om. Mungkin kalau dia pakai perasaan yang sentimental yang dramatis. Habis om kesayangan kami sehingga dia datang. Saya bilang aduh gue malu nih. Udah bibir jeding begitu, mata jeding. Saya udah kayak monster. Tapi karena dia datang ke rumah. Saya bilang cuman kalian berdua aja yang boleh melihat keadaan kondisi saya yang mengerikan ini ya. Untung dia gak foto. Kalau dia foto dipiralkan saudara sekalian. Ada seorang pendeta dianiaya berat. Ya. Bisa viral saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, manusia ini rentan. Makanya kita harus mempersiapkan diri selama kita sehat. Amin saudara sekalian. Pikiran kita masih sehat, masih bisa mendengar firman Tuhan. Ketika dibilangin, dinasihati firman Tuhan, masih bisa dengar. Makanya saudara sekalian, firman Tuhan seperti ini penting buat kita semua sebagai man of God. Kalau firman Tuhan soal berkat, kita memang bisa diberkati Tuhan dengan berbagai macam cara. Khotbah saya pertama, itu soal berkat saudara sekalian. Berkat Tuhan itu dikatakan di Ulangan pasal 28, itu seperti torpedo yang otomatis ada recognizer underwater. Yang kalau sudah ditekan oleh Tuhan, dia akan sampai pada tujuannya. Berkat itu di depan mata kita. Ya. Itu saya nggak khotbahin lagi saudara sekalian. Cukup di awal aja. Karena apa? Seberapa berkat jasmani itu saudara sekalian bisa menolong kita. Pada waktu maut datang, kekayaan itu enggak berguna. Tetapi kekayaan batiniah kita itu yang berguna. Amin saudara sekalian. Sehingga ketika maut datang, kematian datang, kita enggak takut lagi. Amin. Karena itu pasti datang. Makanya kita mempersiapkan diri supaya ketika harinya datang buat kita enggak takut. Kenapa orang takut mati? Jangan-jangan hidupnya gak bersih. Kalau dia bersih, dia hidupnya kudus, dia siap menyambut, bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau gak bersih, gimana? Aku ketakutan. Gimana? Biar Kristen pun seru sekalian. Ketika hari itu datang, bisa juga jadi yang menakutkan. Yang menggentarkan. Karena kedahsyatan Tuhan itu menggentarkan saudara sekalian. Ya, sampai Paulus berkata, aku berusaha baik dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini untuk berkenan. Jadi harus ada usaha keras untuk hidup berkenan. Amin saudara sekalian. Karena untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, enggak bisa sebentar persiapannya, enggak bisa sehari 2 hari, enggak bisa. Nehi si melekete tumber jahe, nggak mungkin, nggak bisa mendadak. Harus dipersiapkan betul-betul. Jangan kira, pendeta mah udah sakti mandraguna, tiap hari baca Alkitab. Tetap aja godaan mah datang. Jangankan pendeta, Daud urapannya 3. Urapannya berapa? 3. Sebagai raja diurapi. Sebagai imam diurapi. Sebagai apa lagi? Nabi dia. Urapannya 3. Ketika ada orang mandi,
Alkitab mengatakan di 2 Samuel 11, yang mandi itu Alkitab mengatakan cantik. New King James mengatakan yang mandi itu, ada yang tahu namanya siapa? Bathsheba. Bathsheba dikatakan very beautiful to behold. Apa? Very itu kalau 1 sampai 5 berarti 5. Very beautiful to behold. Artinya sayang kalau gak dilihat. Apalagi lagi mandi. Pucuk dicinta, ular tiba. Ular tiba, saudara sekalian. Dia lihat, masa Allah ya. Aduh, gue gak lihat sayang. Dilihat gue dosa. Aduh, dosa sekali aja dah, gak apa-apa nih. Kayaknya gak apa-apa nih, pas dia lihat, ini wanita, ini BMW, bahenol, montok, wele-wele, aduh. Dipanggillah dia. Apa yang terjadi? Kehendakmu yang jadi. Jadi dia berdosa. Aduh, sampai dia ketika dia bertobat. Pertobatannya itu miris. Dia merasa, aduh, sakit saudara sekali. Untung dia bertobat. Dan sejak saat itu, dia tidak berzina lagi. Bahkan sampai ketika dia tua. Ketika pegawai-pegawainya panggil seorang yang cantik namanya Abigail untuk tidur dengan dia, artinya supaya dia hangat tubuhnya. Karena memang kebiasaan pada waktu itu kalau raja udah tua ya selalu dingin, namanya bahasa kedokterannya tuh hipo apa gitu termia atau apa begitu. Sehingga tubuhnya gak bisa, harus mantel juga gak bisa. Wanita, Alkitab mengatakan secara jelas tidak bersetubuh dengan Daud karena dia bertobat. Tapi pertobatannya kalau kita baca di Mazmur, itu memang luar biasa ya. Sampai dia bilang, aduh gimana. Dan juga akibatnya saudara sekalian itu luar biasa. Memang gak mudah, apalagi pendeta. Aduh, jangan berpikir pendeta mau kuat pak. Ada penopangnya, ada istrinya, ada ininya. Siapa yang menganggap diri teguh berdiri, hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau udah jatuh hamba Tuhan, aduh. Ketika saya kuliah, pertama kali mata kuliah adalah formasi rohani. Dalam pelajaran formasi rohani, salah satunya adalah kejatuhan hamba Tuhan. Ada satu bukunya khusus. Itu wajib dibaca buat ringkasannya. Karena buat ringkasannya otomatis dibaca. Saya baca berkali-kali, saya bilang kok bisa ya pendeta jemaatnya 2.000 jatuh dalam dosa. Jangankan 2.000, puluhan ribu juga bisa. Karena pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Manusia, ada daging ini nih, bisa jatuh dalam dosa. Makanya hati-hati. Amin saudara sekalian. Nah untuk itu saudara sekalian, kita bukan hanya berusaha, tapi kita harus melakukan tindakan. Bukan hanya komitmen, tapi harus bertindak. Mengerjakannya. Amin saudara sekalian. Mengerjakan keselamatan itu ada doing something, ada do something, ada melakukan sesuatu. Harus jadi fokus kita. Karena ini membahayakan apalagi di zaman now begini. Saya ikut seminar saudara sekalian. Aduh saya bilang kok bisa begitu ya. Di luar ini saya tuh. Konsep yang menurut saya kok bisa ada seperti itu ya. Namanya poliamori. Waduh kok bisa begitu ya. Jadi sekarang bukannya menikah suami istri. Tetapi bisa bertiga, berempat, berlima. Aduh, secara legal. Wah itu kan kacau sekali saudara sekalian. Nah untuk itu saudara sekalian. Ya, karena waktu kita buka Ibrani 12 ayat 14. Jadi manusia Allah yang eskatomania harus sadar bahwa ketika Yesus datang kedua kali. Ada sesuatu pesan yang penting yang kita harus aware. Yaitu hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Nah di Ibrani 12 ayat 14. Penulis Ibrani ini mengatakan begini. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah sebisa mungkin saudara sebagai orang percaya. Jangan ada musuh. Amin. Satu musuh terlalu banyak. Satu musuh terlalu banyak. Ya betul. Satu musuh, 1000 musuh terlalu banyak. Ya musuhnya 1000. Satu musuh itu udah terlalu banyak. 1000 teman terlalu dikit. Ya. Apalagi 1000 musuh. Nauzubillah min dzalik kebanyakan. Nah sebisa mungkin damai dengan semua orang. Amin saudara sekalian. Kalau saudara di kantor, saudara mesti baik dengan office boy. Ya.
Kalau dia udah membantu kita sebisa mungkin kasih tips. Kasih rezeki, apalagi lebaran begini. Jangan pedit. Amin. Saya waktu kerja ada yang office boy saya itu, saya bilang luar biasa nih. Sesuai namanya ya. Aduh. Saya kan harus mempersiapkan laporan. Saya bilang sama dia, kamu tolong siapin ya, besok pagi itu udah jam 10 mau jam 11 malam. Ini mesti siap besok pagi. Siap Pak. Itu dia fotokopi 200 halaman. Tolong dijilitin sekalian. Memang tugasnya dia. Aduh saya bilang, pagi-pagi udah numpuk. Saya kan datang tuh udah pulangnya malam, perginya memang udah pagi. Jadi kalau saya datang pagi masih sepi, pulang udah sepi gitu ya. Datang masih sepi, pulang udah sepi. Makanya saya dijuluki P14. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, pala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Ya. P14, ada yang bisa ngulangin? Yang menarik waktu saya khotbah, saya kan sentuh itu ya, P14. Ada yang ya, Pak boleh gak nanya? Oh boleh, saya semangat nih. Saya bikin nanya Firman. Itu Pak P14 apa aja saya baru dapat 3 Pak. Ya ampun dah. Baru dapat 3 nanya gua, lu masih banyak 11 lagi. Ngapalin aja 7 tahun saudara sekalian. Nanya, nyontek saudara. Saya pikir nanya, Pak soal eskatologi itu apa Pak ya? Nggak taunya P14, saya baru 3 Pak. Ya. Tadi sampai mana saudara? Jadi kita mesti berusaha hidup damai dengan semua orang, amin. Jangan sampai, apalagi sama istri, sama keluarga, sama suami. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada benci. Adanya hanya rindu, amin saudara sekalian. Ketika pergi jauh istrinya, kita rindu. Baru seminggu, serasa 10 tahun. Ya, harus begitu saudara sekalian. Banyak saudara sekalian masa pandemi begini, suami istri ribut. Kenapa? Karena biasanya kan jarang ketemu begitu. Ini hampir tiap hari ketemu. Karena apa? Work from home. Apalagi istrinya nyebelin. Aduh, ribut deh mereka. Maka tingkat perceraian pandemi meningkat. Saya beruntung punya istri gak nyebelin. Jadi minimal saya masih gak darah tinggi saudara sekalian. Kenapa? Kita mau ngomong, di meja makan ada dia. Di tempat tidur ada dia. Di teras ada dia. Di balkon ada dia. Di mana-mana ada dia. Kalau kita, aduh gue 4 sama dia. 4 gue. Lama-lama 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harus berusaha damai apalagi sama keluarga. Sama mertua jangan kepahitan, amin. Di sini siapa yang kepahitan sama mertua? Dibaptis ulang pakai oli bekas. Jangan. Mertua kita itu adalah orang tua kita juga. Harus kita kasihi. Tapi mertua saya ini Pak, aduh lebih serem dari monster. Tetap didoain. Tapi gak berubah-ubah, gak apa-apa. Nanti lama-lama juga mati sendiri. Ya Pak gimana Pak, saya ditekan Pak. Gak apa-apa. Ya. Tetap bersikap baik, amin saudara sekalian. Diamin aja, ntar juga bertobat sendiri saudara sekalian. Ada di cerita benar. Dia ditekan karena dia mantu cewek ya. Yang gak sekaya mantu yang lain, jadi dilecehkan. Tetapi dia tetap melayani. Dia gak, istilahnya itu gak ngelawan begitu. Tapi ya mah, padahal dilecehkan. Kenapa? Paling susah. Paling yang karena tinggal di rumah itu paling deket. Tapi di ujung akhir hidupnya, dia bilang begini dengan sedih. Ini salah satu mantu saya. Saya udah berdosa sama dia. Ini baiknya minta ampun, gak ada mantu yang seperti dia. Ya. Jangan-jangan warisannya ke dia saudara ya. Nah jadi seterusnya berusaha damai dengan semua orang. Itu salib yang horizontal itu begitu. Jangan ada dendam, kepahitan. Kepahitan itu seperti duri yang bisa menusuk-nusuk dalam diri kita. Sehingga kita sakit setiap hari. Ya. Jadi ampuni, amin saudara sekalian. Enjoy aja lah begitu. Ya. Aduh kalau bapak mah enak ya istrinya tunduk, baik begitu. Istri saya Pak, dari terbit matahari sampai terbenamnya ngoceh terus, bawel. Minta diplak ban saudara. Gak apa-apa. Saudara mesti gunakan leher ini, dilatih. Makanya olahraga tuh begitu dulu. Supaya loncer. Kalau dia ini, ya mah gitu aja tuh. Pakai pernya begitu, ya mah. Padahal kita gak dengerin ya mah. Gak masalah saudara. Nanti lama-lama capek sendiri. Kalau kita lawan,
Wanita itu otaknya lebih cerdas 2 kali lipat dari kita, pria. Kita ngomong 1 kata, dia bisa 1 kalimat. Kita ngomong 1 kalimat, dia bisa ngomong 1 paragraf. Kita ngomong 1 paragraf, dia 1 pasal. Kita ngomong 1 pasal, 1 bab. Kita ngomong 1 bab, 1 buku. Kita ngomong 1 buku, 1 perpustakaan dia bisa ngomong. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Nggak bisa dilawan. Makanya caranya, iya mah. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Sementara kita berusaha hidup damai dengan semua orang, kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Apa itu? Kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ternyata Ibrani 12 ayat 14 ini ayat yang cukup terkenal juga. Kalau saudara browsing, Ibrani 12 ayat 14 itu banyak tuh keluar. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu jelas. Kita harus kejar kekudusan. Dan berusaha hidup damai dengan semua orang. Kalau bahasa Indonesianya kan itu ada 2 kata kerja, perintah. Ya, present aktif, imperatif itu ya. Berusahalah. Itu kan artinya perintah. Ya. Kejarlah, itu kan perintah. Minumlah. Nah, ini kan kayak minum gitu saudara. Itu perintah. Ternyata itu sebenarnya 1 kata. Dalam bahasa Ibrani, 1 kata untuk berusahalah maupun untuk kejarlah itu dari bahasa Yunaninya diokete. Coba katakan diokete. Jangan pakai k belakangnya saudara sekalian, nggak bagus. Diokete itu dari kata dioko. Ya, dioko. Ya. Nah dioko ini saudara sekalian artinya itu berusaha. Artinya juga kejarlah. Mungkin waktu diterjemahkan kalau kejarlah damai dengan semua orang mungkin kedengarannya kurang bagus, makanya memakai kata berusahalah. Ya. Kalau berusahalah hidup kudus mungkin kurang ekstrim begitu, kejarlah. Ya. Makanya diterjemahkan begitu. Karena memang kata diokete atau dioko itu perintah present imperatif aktif. Artinya perintah aktif present yang kita harus terus menerus lakukan. Ya. Perintah yang nggak boleh berhenti kita lakukan. Hidup damai dengan semua orang, terutama keluarga kita, itu jangan berhenti. Jangan pas bulan tertentu kita damai, terutama istri. Nah kalau bulan-bulan muda kita damai sama suami kita nih, biar kita dapat gajinya. Jangan, setiap saat kita harus terus berusaha damai. Ya. Nah dikatakan begini saudara, kata diokete, itu perintah, itu artinya to flight, terbang. Ya. To pursue itu mengejar. Atau memburu, menuntut. Ya, seperti seorang pemburu, itu ketika ada buruan yang dia lihat, itu dia akan lari mengejarnya. Makanya kata diokete, dioko itu diterjemahkan begini, bahasa Inggrisnya. To run tahu kan ya, lari, swiftly, dengan cepat atau segera, in order to catch a person or thing. Dengan maksud untuk catch, menangkap seseorang atau sesuatu. Jadi dia mesti larinya cepat. Makanya kata diokete, dioko itu artinya to run after, mengejar. Kata dioko itu juga artinya secara figuratively of one who in a race, dalam perlombaan runs swiftly to reach the goal, untuk meraih atau mencapai tujuan. Ternyata kekudusan itu harus menjadi tujuan kita. Amin saudara sekalian. Yang kita harus capai selama kita hidup di bumi ini. Makanya kalau saudara berkata, kekudusan mah tidak mungkin kita capai. Jadi nggak ada goalnya ke situ. Kalau jadi goal, jadi sebuah keniscayaan, kita harus kejar. Kita kejar. Amin saudara sekalian. Makanya orang manusia Allah, man of God, yang eskatomania, yang dikejar ini, tujuannya ini, goalnya ini. Yang terakhir kata dioko itu metaphorically to pursue or to seek. Mengejar atau mencari, seek after, eagerly. Artinya dengan semangat, earnestly, dengan antusias, and the effort to acquire. Dengan maksud, usaha itu untuk maksud apa? Mendapatkannya. Jadi kalau kita mengatakan kejarlah kekudusan, pakai kata kerja present imperatif yang aktif. Artinya sesuatu yang harus kita kerjakan terus menerus. Masa Tuhan perintahkan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan?
Memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Amin saudara sekalian. Apalagi kalau generasi Zoomer, generasi Alpha, generasi milenial. Kalau kita kan generasi kolonial nih, udah tua bangka begini saudara sekalian. Sama, memang sulit. Memang menurut survei, ya, generasi muda itu tingkat spiritualitasnya lebih rendah dibandingkan generasi yang tua. Ya. Itu secara logically make sense. Ya. Begitu, apalagi di zaman now. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk mengejar kekudusan itu. Karena Alkitab yang memerintahkan, firman Tuhan yang memerintahkan. Kalau itu disuruh kejar, kita kejar. Amin. Bisa nggak bisa urusan belakangan, betul nggak? Itu namanya orang nekat. Bisa nggak bisa urusan belakangan. Yang penting kalau udah disuruh kerjakan, kerjakan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun bisa melihat atau tidak akan melihat Allah. Melihat di sini ya, bukan hanya to look atau to see, tetapi to experience. Experience artinya mengalami. Ya. To perceive. Perceive itu artinya merasakan. Allah itu kan roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Karena dia roh. Naturnya mata kita nggak bisa lihat. Tetapi di sini dikatakan melihat. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat. Itu sama kata kerjanya opsetai atau horao kata dasarnya. Itu artinya mengalami. Bisa melihat dari cara pandang Allah melihat. Kata horao atau opsetai itu artinya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa mengalami kebaikan Tuhan. Bisa merasakan hadirat Tuhan. Memang sulit, harus dialami. Kalau saya bilang, wah makanan ini enak nih. Ya, Pak Popo kan suka gado-gado. Ya, saya bilang ada satu gado-gado yang enaknya, naujubillah min dalik. Tapi kalau saya ngomong kan susah. Tetapi ketika dia makan, wah betul-betul hauce sencingping. Artinya bisa dirasakan. Sama kekudusan juga begitu. Ketika kita mengejarnya dan kita mendapatkannya, kita bisa merasakan Tuhan. Amin saudara sekalian, keindahannya bersama dengan Tuhan. Dulu waktu saya kerja, itu betul-betul saya kerja luar biasa, serius. Saya kerja 4 tahun sambil kerja ya di Astra sini nih, Gaya Motor 3, di sini deket nih ya. Toyota Astra Internasional ya, NPD ya. Di sini nih. Makanya saya daerah Sunter itu enggak terlalu asing ya. Nah, Saudara, saya itu kerja luar biasa sebab saya pikir saya mesti keluar dari kemiskinan. Saya relatif miskin pada waktu itu. Karena orang tua saya, papi saya itu cuma seorang driver ya, driver sebuah toko bangunan, toko besi. Jadi saya bilang, aduh, apalagi papi saya ngomporin, lu jangan susah kayak papi ini. Ya. Tapi orang susah manggilnya papi, suruh saya nggak tahu ya. Lu mesti sekolah yang benar. Makanya saya sekolah benar tuh ya. Jadi nggak main-main ngelayapan begitu. Ya. Saya bilang, aduh saya kalau nggak kuliah bagaimana ya. Ya. Waktu itu saya udah naksir ini nih. Ya. Jadi saya bilang, lu pilih mana ya? Orang yang kerja tapi nggak kuliah atau orang yang kuliah tapi nggak kerja. Dua-duanya gue mau, lu mesti kerja, mesti kuliah. Serakah amat nih orangnya. Jadi saya bilang, udah saya kerja sambil kuliah. Begitu. Makanya seharusnya ketika ada kesempatan saya pindah ke satu tempat company, di situ saya kerja luar biasa. Makanya P14 itu ciptaan saya tuh. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, kepala punyang, potong pinjam, dan petang pas-pasan. Sampai pendapatan saya betul-betul pas-pasan. Pas saya mau beli ini ada duit, pas mau beli ini ada duit, mau kemana ada duit, begitu. Kenapa? Saya mau kejar dan betul saudara sekalian. Saya diberkati karena apa yang kita tabur kita tuai. Amin. Saya diberkati. Ya. Sampai udah 20 tahun kerja saya udah cukup. Ketika ada panggilan full saya tinggalkan. Ternyata apa yang kita kejar itu kita bisa nikmati. Ya, so far so good sampai saat ini. Ya. Ternyata kekudusan itu juga bisa kita nikmati. Amin. Menikmati bersama dengan Tuhan. To experience with God. Kita bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kekayaan, karir kita kejar, kita bisa nikmati. Kekudusan pun kalau kita kejar, kita dapatkan, kita bisa menikmatinya. Ternyata bukan hanya kita yang menikmati kekudusan. Tetapi ketika kita hidup kita kudus, Tuhan pun bisa menikmati kita. Amin saudara sekalian. Memang tidak mudah.
Tetapi di Alkitab ada seorang bernama Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri pejabat yang bernama Potifar, dia bisa keluar dari godaan itu. Padahal itu betul-betul godaan. Kalau saya baca ya naskah-naskah cerita tentang Yusuf. Itu pejabat pada zaman itu di Firaun. Itu pejabat pasti istrinya cantik. Kenapa istrinya cantik? Karena namanya pejabat ketika ada pesta-pesta istana, itu yang diajakkan istrinya. Istrinya itu dipamerkan. Makanya dia pasti pilih yang cantik. Yang bukan hanya wajahnya tetapi semuanya. Dan bisa diyakini berdasarkan situasi zaman itu, istri dari Potifar ini yang namanya Tante Po, itu pasti cantik. Nah Yusuf itu udah disetting. Sehingga ketika tidak ada orang di rumah itu, dia digoda. Alkitab mengatakan berhari-hari. Kalau Yusuf tidak punya fokus mengejar kekudusan, jangankan berhari-hari, baru 1 jam aja digoda, dia akan berkata, ya Tuhan untuk kali ini aja kehendak-Mu yang jadi blok saudara. Tapi Yusuf tahu goal saya, kalau saya enggak hidup kudus, saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia berkata, kalau saudara baca di Kejadian pasal 39 ayat 9, ya kalau LCD bisa bantu ya. Itu perkataan yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini terhadap Allah? Karena bagi dia, kekudusan itu segala-galanya. Dan ketika dia digoda, Alkitab mencatat Yusuf lari di tempat. Ngapain Yusuf? Persiapan. Kemudian lari ke dalam. Enggak, lari keluar. Karena dia tahu goalnya dia itu bukan di bumi ini. Dia keluar. Makanya saudara sekalian, Yusuf yang hidup suci, yang hidup kudus, dia pun menikmati kesuciannya itu. Dan Tuhan pun menikmatinya. Kalau dalam zaman perjanjian lama, saudara sekalian, Yusuf diberikan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Ada hikmat Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan, tentunya ada hikmat Tuhan mengalir dalam dirinya. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi. Dan dia diangkat tinggi. Sama kita secara rohani sebagai man of God. Kalau kita ngejar kekudusan dan berusaha memang tidak mudah. Tetapi kalau kita mendapatkannya, Tuhan akan memuliakan kita di kerajaannya. Amin saudara sekalian. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun, termasuk saya dan saudara, yang akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu segala-galanya buat kita semua. Amin saudara sekalian. Karena ketika ajal kita menjelang, pertama yang kita jumpai Yesus berdiri menyambut kita seperti menyambut Stefanus. Itu yang kita rindukan, bukan yang lain. Karena pada hari kematian, kekayaan tidak berguna. Tetapi kebenaran berguna buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.